Su Yanran istri Li Fan, ibu Li Fan. Su Yanran. 3 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Lu. Jika menantu perempuanku telah diabaikan dengan cara apapun, aku minta maaf. Apapun itu, hadapi aku. Kumohon, lepaskan Yanran. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Lu Yan Cheng, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Masih ada lagi. Tuan Muda Lu, kumohon, biarkan kami pergi. Orang tua, ikut campur lagi. Dan aku akan mengirimu ke putramu. Bersihkan. Jangan khawatir. Jangan salahkan aku, Pak Tua. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung Tuan Muda Lu. Berhenti. Bukankah itu Lin Fan? Bagaimana kakimu sembuh? Kau berani ikut campur urusan Tuan Muda Lu? Pasukan Lu Yan Cheng. Kau beruntung hari ini. Akan kubuat kau melihat ibumu yang tua masuk neraka. Kau, apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu kau, aku dari keluarga Lu. Keluarga Lu, semut kecil. Mudah dihancurkan. Berani menghina keluarga? Tuan Muda Lu takkan membiarkanmu lolos, Lu Yan Cheng. Sampah. Sebentar lagi, dia akan berada di bawah sana bersamamu. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Denyut nadi lemah. Napas tidak teratur. Kita harus memanggil Pak Tuamu. Halo. Beritahu Pak Tuamu segera. Dalam waktu setengah jam, aku harus sampai di rumah sakit Jiangcheng untuk menemui Pak Tuamu. Bicaralah, Tuan. Ibumu telah dibawa ke rumah sakit Jiangcheng. Ada kabar tentang Nona Su. Cepat katakan. Seseorang melihatnya di lelang keluarga Lu. Nona Su terlihat di sana. Dan yang terbaru, lelang adalah hari ini. Karena mereka menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Beritahu pengawal naga di Jiangcheng. Aku akan meratakan keluarga Lu hari ini. Atas perintah Tuan, setelah hari ini, keluarga Lu akan menjadi abu. Akhirnya, acara utama kita. Barangnya adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng, putri sulung keluarga Su. Su Yanran. Teriak. Teriak untukku. Jerit. Ayo, ayo. Kesabaranku mulai habis. Menjeritlah. Jerit untukku. Semakin kau ketakutan, semakin bagus. Semakin gugup dirimu, semakin baik. Cepat tunjukkan pada mereka. Ternyata dia putri sulung keluarga Su. Wung Sanjing, Tuan Muda. Dulu, keluarga Su adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Sayang sekali, salah urus keluarga Su. Akhirnya menyebabkan mereka bangkrut. Ku dengar dulu. Setelah keluarga Su jatuh, putri keluarga Su, Mehilka. Tak kusangka, ia dikurung oleh keluarga Lu. Cewek ini punya nyali. Aku menginginkannya. Bawa dia keluar. Jingge, apa kau pikir aku punya nyali? Kau punya. Baiklah,
Tunjukkan pada Jingge apa yang kau punya. Mari kita lihat seberapa besar nyalimu. Hentikan. Mari kita mulai penawarannya. Harga awal 1 miliar, kelipatan minimum 1 miliar. Tunggu. Mantan wanita tercantik nomor 1 Jiang Cheng. Aku menginginkannya 10 miliar. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 keluarga besar Jiang Cheng, Tuan Muda Wang dengan begitu mudahnya mengeluarkan 10 miliar. Keluarga Wang sudah mulai berekspansi ke luar negeri. Mereka telah memonopoli lebih dari 60% rute laut. Benar-benar layak disebut keluarga kaya. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. Kau masih belum datang, kan? 10 miliar 3 kali. Aku tantang siapapun untuk menghentikanku. Lin Fan. Dasar sampah tak berguna. Berani-beraninya kau datang ke pesta keluarga Lu, Lu Yan Cheng. Jika kau berani menyentuh Su Yanran, akan kubah keluargamu menjadi abu. Di wilayah keluarga Lu, kau berani bicara seperti itu padaku? Kau punya nyali juga. Namun, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Lu. Lu Yan Cheng, akan kukoyak tubuhmu. Hanya kau pikir kau pantas? Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menyentuhnya. Aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Di Jiang Cheng, banyak orang ingin aku mati. Ada banyak. Dasar sampah. Kau pikir kau siapa? Seseorang. Anak buah. Di mana kalian? Preman-preman kecilmu sudah diurus. Sampah. Kau maju selangkah saja, akan kuakhiri hidupnya. Lepaskan dia, dan mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh. Kalau tidak, akan kugiling kau menjadi debu. Lin Fan, keluarga Luku, bukan pengecut. Ini bala bantuanmu? Menyedihkan. Berlutut sekarang. Bersujud beberapa kali. Panggil aku kakek. Jika aku sedang mood baik, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Seperti dugaanku. Kau dan keluarga Lu, sampah sepertimu, bahkan tak seharusnya ada di dunia ini. Sampah, berani kau bicara seperti itu padaku? Akan kubuat kau mengerti. Keluarga Luku bukan seseorang yang bisa kau sakiti. Keluarga Lu hanyalah semut. Urusan Biro Inspeksi Personel tak terkait, segera kosongkan area. Biro Inspeksi betulan. Kudengar Biro Inspeksi adalah pasukan langsung Panglima Perang Utara. Tak kusangka mereka muncul di sini hari ini. Siapapun yang tidak pergi dalam 3 detik akan diperlakukan sebagai kaki tangan keluarga Lu. Tolol. Kau pikir beberapa cosplayer bisa menipuku? Kau tetap saja sampah. Jatuhkan senjatamu, dan mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh mayatmu. Coba sentuh aku, dan dia akan dikubur bersamaku. Yanran, maafkan aku. Aku terlambat. Keluarga Lu berkuasa. Kau tak bisa melawan mereka. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Kau istirahatlah. Genki. Sini, bawa dia pergi. Baik. Kami, Biro Inspeksi, di bawah perintah untuk menyelidiki ulang pembantaian keluarga Lin 3 tahun lalu. Mustahil, Departemen Inspeksi berada di bawah komando Yang Mulia. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Ini pasti palsu. Palsu. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Aku akan menghabisi kalian semua. Sialan kau, jalang. Beraninya kau memukulku? Lu Yan Cheng, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang pantas kau dapatkan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Keluarga Luku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau pasti menjebakku. Ini semua palsu. Palsu. Hari ini akan kumusnahkan seluruh keluarga Lu. Siapa yang berbuat jahat,
akan binasa sendiri. Bawa dia pergi. Eksekusi dia bersama keluarga lu. Tidak, tidak, tidak. Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku orangnya Murong Kuohai. Dia didukung oleh keluarga nomor 1 di kota kekaisaran. Keluarga Murong. Jika kalian menyentuhku, dia takkan membiarkan kalian lolos. Murong Kuohai. Mungkinkah dia terlibat dalam apa yang terjadi saat itu? Keluargamu, Lu, penuh dengan kejahatan. Kau pantas mati. Kau pantas dieksekusi. Dan kamu, Lu Yancheng, akan kubuat kau berharap mati saja. Kau akan memohon mati tapi tak akan mendapatkannya. Tidak, tidak, tidak. Kalian tidak boleh menyentuhku. Menurut petunjuk Rose, petunjuknya Wang Sanjin dari keluarga Wang memesan seluruh ruang karaoke. Ini adalah kesempatan langka. Hei, ngapain lo? Tempat ini dipesan oleh Tuan Muda Wang hari ini. Pergi sana. Bagaimana kalau aku ngotot masuk? Kalau begitu kupatahkan saja tanganmu dan kakimu, lalu kulempar kau keluar dari sini. Ada keributan apa ini? Liu Xinde. Nama panggilan Liu Ke. Lanjutkan dan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Bukan salahku, Kak Dao. Bocah ini nih, sudah kubilang. Ini wilayahmu. Dia ngotot mau masuk. Bocah, berani bikin masalah di wilayahku? Percaya atau tidak, kucincang kau sampai jadi potongan kecil dan kuberikan pada anjing. Liu si muka borok, yang nama aslinya Liu Sandao, berkeliaran di jalanan dengan preman pada usia 7 tahun. Setelah 3 tahun berjuang, kemudian dipenjara. Mempersatukan dunia bawah Jiang Cheng setelah bebas. Kemudian diam-diam bersumpah setia kepada keluarga Wang. 3 tahun yang lalu, bersama dengan keluarga Wang dan Lu, berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Lin. Benar, kan? Kau siapa? Aku, Lin Fan. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menemukanku? Dari mana kau dapat informasi itu? Apa tujuanmu ke sini? Aku datang untuk memintamu membantuku menemukan seseorang. Bagaimana kau tahu aku bisa membantumu? Liu si muka borok, aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Tapi aku memberitahumu, dengar, bocah. Ini wilayahku. Bos. Cuma orang-orang ini saja, kau pikir mereka bisa melawanku? Itu terlalu naif. Kau tidak tahu, orang-orang ini, apa yang mereka lakukan? Kukatakan padamu. Paling tidak, mereka semua juara tarung bebas. Cuma kau sendiri mencoba bernegosiasi denganku di sini, tangkap dia. Sekarang, giliranmu, bocah. Ini wilayahku. Sombong sekali. Siapa yang memberimu nyali? Kau begitu yakin? Dengan pistol di tanganmu itu, kau orang bodoh yang tak kenal takut. Percaya atau tidak, dengan jentikan pergelangan tanganku, akan kuambil nyawamu. Tidak percaya? Coba saja. Karena kau begitu tak kenal takut. Akan kubunuh kau sekarang juga. Sekarang, mari kita bicara tentang urusanku. Tidak, tidak, Tuan Muda Lin. Kita semua teman. Kenapa pakai kekerasan? Itu akan merusak persahabatan kita. Aku masih lebih suka sikapmu yang sebelumnya. Yang kurang ajar, kembali ke karaktermu. Kalian berdebah, betul. Semuanya angkat kaki dari sini. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh masuk. Tuan Muda Lin, sekarang kita bisa bicara. Tunggu dulu. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Wang Sanjin dari keluarga Wang. Sepupu. Malam ini, makan dan minumlah sepuasnya. Aku yang traktir. Terima kasih, sepupu. Oh, iya, sepupu. Ada apa? Si Lin Fan itu mengandalkan koneksinya menendangku keluar dari rumah sakit. Mengusirku begitu saja. Aku siap bantu. Sepupu, bukankah itu tamparan di wajahmu? Apa? Lin Fan? Kau yakin orang itu namanya Lin Fan? Aku yakin 100%. Rekam medisnya yang sialan itu menuliskannya begitu. Kemarilah. Kau yakin orang itu namanya Lin Fan, ya kan?
Baiklah, aku akan membantumu, sepupu. Kau memang hebat, sepupu. Aku akan mengurusnya segera. Tuan Muda Wang Sanjin dari keluarga Wang. Lin Fan. Enyahlah kau. Pergi. Bagaimana pepatahnya tadi? Dicari kemana-mana tak ketemu. Malah nongol sendiri. Bagus. Menghemat aku repot-repot mencarimu. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan satu hal padamu. 3 tahun lalu, terkait serangan terhadap keluarga Lin. Apakah keluarga Wang terlibat? Kau, sampah sepertimu, kau pikir kau pantas menanyaiku? Dasar anjing, lebih rendah dari anjing. Karena kau begitu keras kepala, maka aku tak punya pilihan selain menggunakan caraku sendiri untuk berbicara denganmu. Sok jagoan apa kau di sini? Kau pantas berlagak di depanku? Aku tidak seperti si idiot Lu Yancheng itu. Aku sudah membiarkanmu hidup selama ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Muda keluarga Wang hingga bisa berkata seperti itu. Untuk dapat mengatakan hal-hal seperti itu, orang tak berguna sepertimu berani bersikap sombong di depanku. Seseorang. Apa yang kalian semua lakukan? Orang sebesar ini masuk dan kalian tidak melihatnya? Mengandalkan mereka? Kurasa kau akan kecewa. Lin Fan, begini saja. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah untukku, bersujud 3 kali, dan panggil aku kakek 3 kali. Mungkin kalau aku sedang senang, aku akan melepaskanmu. Sepertinya hari ini aku tak bisa bermain baik lagi. Hajar dia. Aku ingin dia menelan. Cangkir ini bulat-bulat. Apa yang ingin kau lakukan? Untuk terakhir kalinya, aku akan bertanya lagi. 3 tahun lalu, saat keluarga Lin diserang, apakah keluarga Wang terlibat? Aku dari keluarga Wang. Kau berani menyentuhku? Keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Kesabaranku ada batasnya. 3 detik lagi. Jika kau tidak bicara, kau tidak akan punya kesempatan lain seumur hidupmu. Akan kukatakan sekali lagi. Baiklah, akan kukatakan padamu. Dalang dibalik kehancuran keluarga Lin adalah... Hei, aku di sini. Selamatkan aku, Lin Fan. Kau. Untuk dapat mengatakan hal-hal seperti itu, berkeping-keping. Tuan Muda Wang, Saudara Dao. Lin Fan, kau mati. Kau tahu siapa orang ini? Ini, kepala dunia bawah Jiang Cheng, dikenal sebagai Scarface Liu. Saudara Dao, berani kau memprovokasinya? Mampus kau. Saudara Dao, bocah ini berani bikin masalah di wilayahmu. Kau harus kasih dia pelajaran. Tuan Muda Lin. Lin Fan, berlututlah di hadapanku. Sungkem 3 kali. Kusarankan kau, Saudara Dao akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Saudara Dao, kudengar kau ingin menyentuhku? Bocah ingusan, berani kau menghina Tuan Muda Lin? Hajar dia, Saudara Dao. Kukatakan padamu, mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Saudara Dao, jangan khawatir Tuan Muda Lin. Selama aku di sini, dia tidak akan tenang. Pukul dia. Hajar dia sampai mati. Sepupu. Nah, apa ini, ayah? Kenapa baru datang sekarang? Lin Fan itu sudah mulai menyelidiki kejadian 3 tahun lalu. Serang keluarga Lin. Pelakunya, kita harus cepat dan laporkan ini. Selamat datang di Permata Mewah. Apa ini terlihat bagus? Kau tampak cantik memakai apapun. Kalau begitu aku ambil yang ini. Oh, silakan lewat sini untuk membayar. Baiklah, aku yang bayar. Tak perlu, aku bisa sendiri. Tabunganmu tak banyak sekarang, jadi jangan boros. Yuk. Kupikir kenapa baunya busuk sekali waktu aku masuk. Ternyata ada sampah berkeliaran di sini. Suen Suan. Jadi kau sudah jadi simpanan, ya? Ya, memang. Dengan wajahmu itu, rugi kalau tidak jadi simpanan. Kau bicara tentang siapa? Kau, tentu saja, simpanan baru, kakak ipar. Staminamu lumayan juga, ya? Banyak pria, dan kau bisa menangani semuanya. Oh, Suen Suan, apa kau cari masalah lagi? Oh, aku takut sekali.
Suen Xuan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Yan Ran, kau mendukungnya. Kurang efektif daripada aku mendukungmu. Aku akan telepon ayahku, dan 2 juta akan masuk ke rekeningku dalam beberapa menit. Kau mengandalkan suamimu yang tak berguna ini? Kau bisa mati kelaparan. Yan Ran, jangan turun ke level mereka. Siapa yang kau sebut anjing? Beri aku 10 model kalung berlian yang berbeda. Aku ingin memberikannya kepada istriku sebagai hadiah kecil. Lin Fan, apa kau gila? Tahukah kau berapa harga sebuah kalung berlian? Kau belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Yakin mau semua ini? Aku yakin. Mohon tunggu sebentar, jumlahnya terlalu besar. Aku perlu menghubungi manajernya. Lin Fan, aku kenal manajer toko ini. Berhentilah berpura-pura. Kau tak akan mampu membeli 1 pun. Apalagi 10, bahkan jika kau menjual semua yang kau miliki. Lin Fan, 1 kalung harganya setidaknya sekitar 500.000. Yiha. Jangan khawatir, aku belum memberimu hadiah. Ini baru permulaan. Lin Fan, kau seharusnya tidak di sini berlagak sok kaya. Dengan sampahmu yang rendah, kau mampu beli tas dari toko ini? Ku bilang, kuburan leluhurmu pasti berasap. Oh, Tuan Su, Anda memuliakan toko sederhana saya dengan kehadiran Anda. Ngapain bengong? Cepat buatkan Tuan Su setekot teh yang enak. Baik, baik. Tuan Su, ku dengar Anda ingin membeli 10 kalung berlian. Benarkah? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Lalu siapa yang membeli? Si miskin itu, yang bahkan tidak punya $200 di sakunya. Apa kau buta? Bagaimana mungkin orang seperti itu mampu membeli ini? Lupakan saja gajimu hari ini. Maafkan aku, manajer. Aku akan segera mengusirnya. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan manajer kita? Keluar. Kau membuatku kehilangan gaji sehari. Dasar sampah. Kau pantas membusuk di tanah. Ku bilang, aku mau 10 kalung berlian. Baiklah. Membeli berlian di sini membutuhkan bukti dana. Bisakah kau, si miskin? Membuktikannya? Teruslah berpura-pura. Bertahun-tahun kau jadi anjing liar di alam utara. Kau beruntung bisa makan sisa makanan. Jika kau mampu membeli ini, aku akan berlutut di sini untukmu. Suen Xuan, kalau kau tidak bicara, takkan ada yang mengira kau bisu. Kalau kau tidak mampu, akan kutunjukkan kenapa bunganya begitu merah. Lin Fan, ayo kita pergi saja. Ku bilang aku akan membelikanmu hadiah, dan aku akan melakukannya. Maaf, Tuan Lin. Saya buta akan status Anda. Kalung Anda sedang dikemas. Silakan ke ruang VIP. Dan tunggu sebentar. Tunggu. Apa kau salah? Dia mampu membeli ini? Kau telah ditipu. Tuan Su, proses verifikasi kami sangat akurat. Tolong jangan menghina pelanggan berharga kami, toko kami. Kami harus memasukkan Anda ke daftar hitam. Baiklah, kalian semua, tunggu saja. Tuan Lin, lewat sini. Tuan Lin, 10 kalung Anda sudah dikemas semua. Kami akan pergi sekarang. Kalau tidak, Lin Fan, dari mana kau dapat semua uang ini? Lin Fan, kau mati hari ini. Lin Fan, jangan khawatir. Lin Fan, kau tamat hari ini. Dasar sampah. Beraninya kau membuatku malu di depan umum. Tunggu saja, akan kuhajar kau sampai babak belur. Tangkap dia. Patahkah kakinya. Buat dia merangkak di tanah dan melihatku mempermainkan istrinya. Suen Xuan, kau cari mati? Oh, aku takut sekali melawan ayahmu. Ya, mau mengulur waktu? Ya, hei. Bawa beberapa anak buah kemari. Bantu aku mengurus sampah ini. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kuberi kau waktu 10 menit. Kalau tidak ada yang datang, kau harus menjilat sepatuku. Jilat sampai bersih.
Lin Fan, mungkin kita harus melupakan saja semua ini. Jangan khawatir. Preman-preman cupu ini bukan apa-apa bagiku. Mengganggu pemandangan. Aku takkan menunggu lebih lama lagi. Sok jagoan. Ya, hari ini aku akan mematahkan kakimu dan mengirimnya ke ibumu. Hajar dia. Sampah sok suci macam apa yang dibiarkan berkeliaran di jalanan? Tidak, Lin Fan, apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu kau sesuatu. Penganiayaan itu kejahatan. Omong kosong, pukul dia. Ya, hajar dia sampai mampus. Ayo kita serbu dia. Teman-teman. Belajarlah untuk melihat kemana kau melangkah. Jangan merasa dirimu hebat. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan, aku sudah selesai mandi. Yan Fan, mulai sekarang, kamu akan tinggal di kamar ini. Tuan Su, gawat, 3 pengiriman barang kita telah disita di dermaga. Apa ini ulah keluar gawang? Mereka melaporkan kita ke bea cukai atas penyelundupan barang ilegal. Kita harus membayar uang jaminan untuk mendapatkan barang kita kembali. Apa yang harus kita lakukan? Karena penyitaan ini, kita sudah melewati batas waktu pengiriman ke mitra kita. Dendanya untuk pelanggaran kontrak adalah 500 juta. Berapa uang jaminannya? 80 juta. Arus kas perusahaan kita tidak sanggup menanggungnya. Jangan panik. Begini rencananya. Kau ambil dokumen perusahaan dan ajukan pinjaman bank. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan barang kita kembali dulu. Aku akan meminta maaf kepada klien kita dan berharap mereka akan mengerti dan tidak menuntut kita atas pelanggaran kontrak. Pergi. Baik. Halo, Tuan Liu. Tuan Liu, tolong tenang. Soal barang-barang itu, kami akan segera mendapatkannya kembali. Aku bisa mendapatkannya kembali. Kau serakah, lebih toleran. Hanya beberapa hari untuk kami. Gawat, Tuan Su, perusahaan kita telah masuk daftar hitam semua bank besar. Hanya Jiangxing yang bersedia memberi kita pinjaman. Tapi apa? Katakan. Tapi presiden bank mereka meminta Anda makan malam dengannya. Baiklah. Perusahaan yang utama. Atur waktunya. Aku akan ke sana malam ini. Tuan Su, silakan masuk, silakan duduk, silakan duduk. Presiden Jiang, soal pinjaman perusahaan kami. Cobalah ini. Ini anggur berkualitas yang saya siapkan khusus. Bersulang. Bersulang. Tuan Su, saya doakan yang terbaik agar Anda dapat mengatasi rintangan ini. Tuan Su, sepertinya Anda tidak percaya padaku. Baiklah. Kalau begitu, saya minum dulu. Presiden Jiang, Anda bercanda. Tuan Su, Anda peminum yang handal. Bersulang. Presiden Jiang, minumlah. Ini anggur yang enak.
Presiden Jiang, Gai, soal pinjaman perusahaan kami. Kapan kami bisa menerimanya? Oh, pinjamannya. Tidak perlu terburu-buru. Ini anggur berkualitas yang saya siapkan khusus. Bersulang. Anggur ini. Anggur ini. Tuan Su, ayo minum lagi. Mari bersulang. Anggur ini. Anggur ini. Aku baru sadar sekarang, ada yang salah dengan anggur ini. Anggur ini. Tapi aku menaruh obat kuat di dalamnya. Lalu kau bertanya, kenapa aku baik-baik saja, kan? Aku meminum penawarnya. Sebelumnya, Presiden Jiang, aku sudah lama menyukaimu. Tuan Su, Presiden Jiang, menjauhlah karena kau sudah di sini. Jangan pergi. Presiden Jiang, lepaskan. Aku ingin pulang. Halo, gawat, Tuan. Anak buahku melaporkan bahwa ia sedang berada di Hotel Grand Jiangcheng makan malam dengan Presiden Jiang. Binatang itu, Jiang Hong, merencanakan sesuatu yang buruk. Apa? Jiang Hong, akan kubunuh kau. Dasar jalang. Kau tidak menghargainya. Tanpa aku, perusahaan payahmu cepat atau lambat akan bangkrut. Kusarankan kau bersikap baik, tunduk padaku. Kalau tidak, mimpi saja. Siapa kau? Tangkap mereka. Lumpuhkan mereka semua. Yan Ran, jangan takut, aku di sini. Kenapa kau lama sekali? Oh, siapa kau? Aku hanya orang biasa. Orang biasa? Orang biasa berani menerobos masuk ke ruanganku? Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya ingin membawa pulang istriku. Kau Su Yanran? Suami yang legendaris itu. Tidak berguna, kan? Bersamamu, Su Yanran hanya akan menderita. Dia lebih baik bersamaku. Yanran, kenapa kau tidak meninggalkan suami tak berguna ini dan ikut denganku? Ikut aku, dan kau akan mendapatkan tas desainer. Apapun yang kau inginkan, akan kubelikan semuanya untukmu. Jadi, pergi sana. Kau yang pergi sana. Pengemis tetaplah pengemis. Perspektif yang sempit sekali. Tetaplah bersama suami tak bergunamu itu dan tidur di bawah jembatan. Orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Baiklah, begini saja. Merangkaklah di antara kakiku sekarang. Merangkak dan menggonggong seperti anjing. Menggonggong seperti anjing sambil merangkak. Maka aku akan melepaskan Su Yanran. Kalau tidak, dengan satu kata dariku, tidak ada bank di Jiangcheng yang berani berbisnis denganmu, yang berani melayanimu. Dasar sampah miskin. Kau berani bertindak keras denganku? Kau berani bertindak keras denganku di sini? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Lin Fan, kakau. Lo nggak bisa nyentuh gue. Kalau lo nyentuh gue, si muka koreng Liu nggak bakal biarin lo lolos. Gue dibekingin si muka koreng Liu. Betul. Gue punya koneksi sama bos gangster Jiangcheng, si muka koreng Liu. Kalau lo berani nyentuh gue, dia nggak bakal tinggal diam. Sekarang, telepon dia. Telepon dia sekarang juga. Bos Liu, ini gue, manajer Bank Jiangcheng. Muka koreng Liu. Ini gue, Lin Fan. Oh, ternyata Elo. Tuan, ada yang bisa gue bantu? Gue denger manajer Bank Jiangcheng kerja buat Elo. Bener nggak? Nggak mungkin. Gue nggak kenal siapa-siapa. Bernama Jiang Hong. Tuan, apa bocah ini bikin Elo gondok? Apa bocah ingusan ini udah bikin masalah sama Elo? Perlu gue kirim anak buah buat ngurus dia? Siapa lagi bekingan lo? Apa gue harus teriakin semuanya?
Urusan kantor inspeksi patroli, Tuan. Orang gila ini nggak tahu dateng dari mana, nerobos masuk ke ruang pribadi gue dan ngelukain anak buah gue. Tangkap dia cepetan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memfitnah Tuan. Tuan. Dia pasti ngomongin gue. Salam, Tuan. Kantor inspeksi patroli. Tuanku. Jiang Hong. Kalau kau tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuan, maka Bangmu juga tidak punya alasan untuk tetap ada. Tidak, kumohon, Tuanku. Ampuni aku. Aku masih punya orang tua dan anak-anak. Kumohon, mengingat aku membayar ratusan miliar pajak ke Jiangcheng setiap tahun. Tolong ampuni aku, Tuanku. Maut memang bisa dihindari, tapi hukuman tak bisa dielakkan. Besok, aku ingin kau membawa keempat presiden bank ke grup Sao secara pribadi untuk meminta maaf kepada Presiden Su. Dan setiap bank harus sepenuhnya mendukung grup Cao. Baik. Mulai hari ini, kalau aku melihatmu menyalahgunakan kekuasaanmu di posisi ini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Tidak, kumohon. Ingat, kalau kau berani membocorkan identitasku, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Mengerti? Apa Yan Ran baik-baik saja? Panas banget. Lin Fan, aku kepanasan. Panas banget, Lin Fan. Presiden Su, Presiden Wang dari grup Wang ada di sini, di ruang konferensi. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Atau di sini? Wang Sanjin. Ngapain dia ke sini? Biarkan dia masuk. Baik, Presiden Su. Santai banget sih lo. Perusahaan ini udah mau bangkrut, masih sempet-sempetnya main game di sini? Lin Fan. Orang gak guna kayak lo, numpang hidup sama perempuan. Dan apa yang terjadi? Perusahaan Su Yanran juga bangkrut. Presiden Wang, ada perlu apa kesini? Dua hal. Pertama, gue kesini buat nampung lo, si cantik yang bentar lagi bakal jadi gelandangan. Kedua, gue mau lihat muka jelek lo yang lagi putus asa. Su Yanran, perusahaan lo udah mau ambruk. Sombong amat sih lo. Wang Group gue ini penguasa sejati di Jiangcheng. Elo, gue bisa remes Elo cuma pakai injekan kaki doang. Mau gue kasih pinjaman duit, gak lepasin. Kasih napas dikit lah buat perusahaan lo yang udah sekarat itu. Tentu saja, gue minjemin duit ke Elo pasti ada syaratnya lah, ya. Lo harus nemenin gue semaleman. Ngeliatin apa lo? Ngeliatin apa? Ya, mau ikutan juga, lo? Oh, nanti gue siapin kursi buat lo di bangku penonton. Wang Sanjin, jangan keterlaluan lo, gue. Keterlaluan? Hah? Emang gue keterlaluan? Perusahaan lo udah mau bangkrut. Kira-kira bank mana ya yang masih mau minjemin duit ke Elo? Cuma gue doang yang bisa nolongin Elo. Wang Sanjin, di rumah lo kagak ada kaca ya? Kagak punya air kencing sendiri buat ngaca? Gak tahu malu lo? Elo yang ngandelin perempuan. Berhak apa lo ngomong gitu? Duit gue banyak. Lo punya apa? Yang lo punya cuma dendam kesumat doang. Wang Sanjin, jangan kelewatan, ya? Oh, desahannya nikmat banget. Tapi gue lebih suka kalau lo manggil gue gitu di ranjang. Mimpi lo, gue? Mimpi? Perusahaan lo sekarang udah mau gulung tikar.
Hari perusahaan lo bangkrut adalah hari di mana lo bakal nangis. Di bawah selangkangan gue. Tunggu aja. Direktur Su, Presiden Jiang dari Jiang Hangban ingin bertemu. Suruh masuk. Su Yanran. Gue gak nyangka perusahaan lo bangkrutnya cepet banget. Oh, ada tontonan seru nih. Presiden Jiang. Su Yanran, gimana kalau lo sungkem sama gue sekarang? Terus beliin gue 2 baju seksi malam ini. Baru gue kasih pinjaman. Wang Sanjin, jangan sampai lo gede mulut di sini. Gue sama Presiden Jiang itu sohib kental. Asal gue mohon-mohon sama Presiden Jiang, mungkin dia bakal maafin Elo kali ini. Iya, kan, Presiden Jiang? Direktur Su, soal yang kemarin itu, kami yang salah. Hari ini saya datang khusus untuk minta maaf. Maafkan saya, Direktur Su. Soal pinjaman perusahaan Anda sudah disetujui. Mulai sekarang, kalau ada yang dibutuhkan, silakan hubungi saya. Hubungi saya juga bisa menyetujui pinjaman untuk Anda, Direktur Su. Suku bunga saya lebih rendah dari Presiden Jiang. Hubungi saya. Apa, kalian semua kena tipu? Barak. Perusahaan sekarat ini bisa dapat pinjaman gede gitu? Su Yanran, jujur? Informasi yang lo kasih ke Ban, lo palsuin. Ya, itu bisa dipenjara. Lo, ngomong apa sih lo? Presiden Jiang. Bapak harus lidiki betul-betul informasi Su Yanran. Jangan sampai kena tipu dia. Tuan Wang, apa jangan-jangan lo bilang gue buta, ya? Bukan gitu. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Direktur Jiang, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Informasi CEO Su sudah kuverifikasi sendiri. Sama sekali tak masalah. Kau... Tuan Wang, apa denganku? Aku telah menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam data grup Wang. Cukup banyak celah. Tuan Wang, bisa jelaskan? Betul, Ban juga menemukan hal ini. Pengajuan pinjaman grup Wang ternyata palsu. Kami sudah membatalkan pendanaan grup Wang. Ini mustahil. Direktur Jiang, tolong beri aku kesempatan kali ini. Sekali ini saja, kumohon. Kau sendirian sekarang. Direktur Jiang. Su Yanran, bajingan kau. Tak tahu malu. Kau berkomplot dengan Direktur Jiang untuk menjebakku, kan? Oh, jadi kau dan Direktur Jiang ini sudah sekongkol sejak awal. Wang Sanjin, kau butuh bukti untuk mendukung tuduhanmu. Bukti? Suamimu tersayang. Lin Fan. Tahukah kau berapa banyak pria yang sudah tidur dengan istrimu? Hah? Kau berani main-main di sini? Konyol. Uang yang kau belanjakan berasal dari istrimu yang menjual diri. Wang Sanjin, sebelumnya, aku tidak menganggapmu serius. Sekarang, kau menggali kuburanmu sendiri. Lin Fan, hentikan. Jangan pukul dia lagi. Keluar. Kau memukulku. Tunggu saja kau. Lin Fan, Wang Sanjin bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Jangan khawatir, Yanran. Akulah Dewa Perang Utara. Kau... lupakan saja. Ayo pulang kerja. Ayo pulang. Baiklah. Oke. Ibu ingin kita pulang untuk makan malam. Katanya ada dermawan yang mendukung kita. Aku ikut denganmu. Kak Kingsway, kami di sini. Apa yang kau lakukan? Aku memintamu datang untuk makan malam karena seorang dermawan ingin bertemu denganmu. Kenapa kau membawa pembawa sial ini juga ke sini? Lin Fan adalah suamiku. Tentu saja aku harus membawanya. Dia, si miskin itu? Sudahlah. Nanti kau sama sekali tidak boleh bicara. Ini Su Yanran. Nona Su, kan? Kalian berdua bisa mengobrol tentang urusan perusahaan. Kalau cocok, bukankah itu lebih baik? Halo, Tuan Wu. Halo. Yan Fan. Mari kita makan buah. Ini VIP yang kau bicarakan? Ini
Lin Fan, kau tidak punya hak bicara di sini. Oh, Tuan Wu. Maaf sekali. Orang ini adalah orang yang kukatakan padamu. Kau itu sampah miskin dan kotor yang menempel pada Yanran. Kan? Orang yang kembali dari perbatasan utara. Orang macam apa ini? Semua orang tahu. Setelah dia kembali, dia dengan tidak tahu malunya menempel pada Yanran. Bahkan seekor anjing pun akan malu. Benar, kan? Lahir tanpa ibu yang membesarkannya. Tuan Wu, makan buah dulu. Makan malam segera siap. Ini Nona Yanran. Terima kasih, Tuan Wu. Yanran, perusahaan Tuan Wu baru saja go public. Nilainya 2 miliar. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama Tuan Wu setuju bekerja sama denganmu, kau akan kaya. Pudeng A. Perusahaan Tuan Su sedang sedikit bermasalah akhir-akhir ini. Tuan Liu yang bekerja sama dengan perusahaanmu adalah temanku. Soal pelanggaran kontrak, jangan khawatir. Yanran, makan malam denganku hari ini. Aku yakin Tuan Liu takkan menolakku. Ayo, Yanran, kita ke kamarku dan pilih beberapa baju bagus. Malam ini, kau harus tampil cantik. Sobat, kenapa kau begitu terobsesi dengan Yanran? Kau bangkrut? Ini, tinggalkan Yanran sendiri, mulai sekarang. 5 juta. Hanya itu nilaimu. Kurang? Pengemis. Pernahkah kau melihat uang sebanyak ini? Jangan keterlaluan. Kalau tidak, aku akan suruh orang membawamu keluar dari sini. Lin Fan, kau berani sekali. Beraninya kau memeras Tuan Wu? Apa? Beraninya kau memeras Tuan Wu? Yanran, lihat dia. Lihat saja dia. Benar-benar orang miskin. Lin Fan. Apa mereka bicara benar? Yanran, aku tidak melakukannya. Yanran, aku hanya memberinya 5 juta. Dan dia masih menginginkan lebih. Dia bahkan memintaku lebih banyak uang. Lin Fan, apa kau gila uang? Yanran memperlakukanmu dengan sangat baik, tapi yang kau pikirkan hanyalah uang, kan? Aku yakin. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Ibu dan aku melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kau meminta uang pada Tuan Wu. Untuk apa kau masih berpura-pura? Lin Fan, keluar. Kau miskin. Kau tetap di sini. Kau pembawa sial. Pergi dari sini. Keluar. Sekarang, si miskin ini. Keluar. Yanran, sudahlah, jangan marah. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Aku tak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang seperti itu. Yanran, jangan menangis. Di dunia ini, selalu ada seseorang yang pantas untuk pengabdianmu. Restoran Jiangcheng, silakan, Tuan Su. Silakan lewat sini. Oh, kau di sini. Ayo, 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 masuk. Silakan duduk. Tuan Liu, kenapa kau memberi wanita muda ini kesulitan seperti ini? Maaf, Tuan Liu, barang-barang itu. Kau seharusnya bilang kalau kau kenal Tuan Wu, kan? Aku takkan membebankan denda untuk barang-barang ini. Bagaimana? Tidak, tidak. Dendanya harus dibayar. Bekerja samalah denganku lagi lain kali. Tuan Liu, itu saja. Tuan Su, ayo, minum. Ya. Tuan Su tidak minum. Apa ini meremehkan? Kita semua? Tidak, tidak, bukan begitu. Ibu dan aku melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Pak Liu. Begini. Pak Su, meremehkan kita. Soal penalti ini. Baiklah. Aku minum segelas saja, kalau begitu. Pak Su, Anda sungguh murah hati. Ayo, minumlah.
Pasu, pasu. Baiklah, baiklah, baiklah. Anda tidak bisa minum lagi. Pak Liu, Pak Su, Anda benar-benar kuat minum. Pasu, pasu, Pak Su, 1 gelas lagi. Ayo, Pak Su, 1 gelas lagi. Betul, betul, betul. Oh, habiskan. Ayo, 1 gelas lagi. Pak Su, Anda sungguh kuat minum. Ayo, 1 gelas lagi. Pak Su, betul, 1 teguk lagi. Pak Su, Anda benar-benar kuat minum. Aku tidak bisa minum lagi. Pak Su, Anda mabuk. Biar saya antar Anda ke hotel untuk istirahat. Oh, Pak Su, kenapa? Anda mendekati saya? Jangan pulang malam ini. Saya punya kamar. Pak Su, saya bisa pulang sendiri. Tidur saja di sini. Pak Su, baiklah. Ayo pergi, Pak U. Pak Lin, ini tidak baik. Sepertinya Pak Su diseret ke sebuah kamar oleh 2 pria. Benar. Aku, bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Kau duluan, aku pergi dulu. Kau duluan, aku agak rewel soal kebersihan. Aku mau mandi, sok rapi. Kau mandi duluan. Aku mulai duluan. Si cantik. Siapa itu? Berhenti. Aku peringatkan kau, jangan sentuh Presiden Su kami. Siapa itu? Sampah mana yang berani datang ke sini? Sok pahlawan, menyelamatkan gadis. Aku salah. Nikmati dirimu perlahan. Akan kuberikan padamu. Bagaimana kalau berjaga? Kau lagi, bajingan. Kau muncul setiap saat, merusak kesenanganku. Kau percaya aku akan melumpuhkanmu hari ini? Melumpuhkanmu di sini. Bodoh. Cari mati. Wunan, sudah selesai? Siapa kau? Keluar. Dasar orang tak tahu diuntung. Sekelompok idiot ini. Kau berani macam-macam denganku? Pergi. Aku mau suamiku. Gadis baik. Aku suamimu. Yan Fan, minumlah susu. Kau akan merasa lebih baik. Ini. Lin Fan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Hai. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Yan Fan, makan sarapanmu. Kau minum banyak sekali. Kau harus menjaga perutmu. Lin Fan, bagaimana aku bisa pulang tadi malam? Bagaimana aku bisa pulang? Halo? Pak Liu. Pak Liu, bukan seperti itu. Tolong biarkan aku menjelaskan. Bagaimana dengan Lin Fan? Pak Liu akan menuntut perusahaan atas pelanggaran kontrak dan mengakhiri kerjasama. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Apa yang bisa kau lakukan? Aduh. Jangan khawatir. Bagaimana dengan Presiden Su? Grup Liu sudah mengirimkan dokumen resmi kepada kami, mengatakan mereka tidak akan bekerja samalah dengan kami. Gue bakal mikirin caranya. Saya sungkan bilang begini, Presiden Su, tapi gara-gara grup Liu sekarang, banyak pemegang saham perusahaan kita sudah mengutarakan ketidakpuasan mereka. Biar kupikir dulu.
Presiden Su, parah nih, Wang Sanjin, bajingan keparat itu, sudah mulai diam-diam mengakuisisi pemegang saham perusahaan kita. Kalau begini terus, perusahaan kita tamat riwayatnya. Gimana dong, kok Wang Sanjin ikut-ikutan juga sih? Su Yanran, kedatanganku kemari untuk meminta pertanggungjawaban. Tuan Liu, perusahaanmu tidak mengikuti aturan. Kau telah melanggar kontrak. Kedatanganku kemari untuk menuntut penalti dan untuk mengakhiri kerja sama kita. Terlebih lagi, perusahaan sampahmu. Aku sudah posting kelakuanmu di internet. Perusahaan macam kamu nggak bisa bertahan di sini lagi. Nggak bisa bertahan di sini lagi. Maaf, Tuan Liu, bagaimana kalau kau cari solusi? Pasti akan kulaksanakan. Solusi apa? Si kakek-kakek kemarin gebukin gue. Hari ini gue minta ganti rugi. Baiklah. Zhao Jia, transfer dananya. Tuan Su, lakukan seperti yang kukatakan. Yanran, sudah pulang kerja? Pulang yuk. Aku agak capek hari ini. Bagaimana kalau aku pulang ke tempatku dulu? Silakan. Oh, ya sudah. Su Yanran, lihat dirimu, susah payah aku mendapatkan kesempatan sempurna ini untukmu, dan kau malah menyia-nyiakannya. King Se, Tuan Wu dan Tuan Liu itu memang bukan orang baik dari awal. Dunia bisnis itu medan perang. Orang naif sepertimu, pantas mati. King Se, jangan marahi aku terus. Memang pantas dimarahi. King Sui, kita sudah susah payah begini menjodohkanmu dengan orang kaya. Kamu nggak tahu diri. Kau sudah menyia-nyiakan semua usaha kita. Ini Yanran. Kalau kamu begini terus, aku nggak bisa bantu kamu. Tuan Su. Tuan Su, gawat. Wang Sanjin, dia? Wang Sanjin, Zhao Tiancheng. Ada apa dengan Wang Sanjin? Perusahaan tamat. Presiden grup Shao. Bukan urusan anjing liar sepertimu. Tuan Wang, Anda pergi sana. Kau bahkan nggak bisa mempertahankan perusahaanmu sendiri. Idiot, kalau aku jadi kamu, aku cari mie terus, gantung diri. Su Yanran, aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku telah mengakuisisi 50% saham grup Shao melalui koneksi keluarga Murong. Membeli 50%. Sekarang perusahaan ini bukan milikmu sendiri untuk kau kendalikan. Besok, jadilah gadis yang baik dan hadiri rapat pemegang saham. Kalau tidak, perusahaan ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Kau... Aduh. Aneh. Ini semua salah Lin Fan, bajingan itu. Kalau tidak, aku bisa menikmatimu sedikit lebih lama sebelum menyerahkanmu. Lepaskan aku. Keluarga Murong telah memerintahkan bahwa sebelum besok, Su Yanran harus diserahkan ke keluarga Murong di ibu kota kekaisaran. Jika tidak, nasib keluarga Lin akan menjadi milikmu. Hei! Oh ya, Su Yanran, besok membeli 50%, hadiri rapat pemegang saham. Keluarga Murong dari ibu kota kekaisaran. Apakah itu benar? Mereka kaya raya. Hei, Yanran, pergi cepat. Aku tidak akan pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga kita telah membesarkanmu selama ini. Kau harus membalas budi kami. Kau mengacaukan Tuan Wu. Ini adalah kesempatan terbesar. Cepatlah pergi. Keluarga Murong dari ibu kota kekaisaran adalah tujuan terbaikmu. Cepatlah. Saudara Jin, Saudara Jin. Saudari King Sui, Saudara Jin.
Yan Ranku, kuserahkan dia padamu. Saudari Kingsway. Gadis yang baik. Lepaskan. Kingsway sedang menunggumu setelah kembali dari ibu kota kekaisaran. Tentu saja, aku akan segera mencarimu. Yan Xin. Oh, aku suka sisi liarmu. Ayo pergi. Hentikan mobilnya, hentikan mobilnya. Nye. Kau jalan, percaya atau tidak, aku akan mengerjakanmu tepat di sini, di dalam mobil. Lagi pula, kau jalan. Saat kita tiba di ibu kota kekaisaran, tidak akan ada yang tahu. Sudah berapa kali kau dipakai? Enyah kau. Kakak, cepatlah. Masih jauh. Lagi pula, ibu kota kekaisaran. Aku akan duduk di belakang nanti. Jauhi aku. Pergi. Ada yang tidak beres. Halo Tuan Lin, ini buruk. CEO Su telah dibawa pergi. Mereka bilang dia dibawa ke keluarga Murong dari ibu kota kekaisaran. Apa? Keluarga Murong? Aku ingin kau mati. Yang mulia, ini kursi nyonya. Tepat. Kebut secepat mungkin. Jika kita tidak menyusul, kepalamu akan kupenggal. Jangan sentuh aku. Beritahu mobil di belakang kita. Jika mereka melihat mobil Wang Sanjin, hentikan segera. Tangkap Wang Sanjin hidup-hidup. Gadis kecil yang garang. Kita lihat berapa lama kau bisa tetap garang. Halo? Apa? Kata Tuan Muda Murong. Seseorang mengejar kita dan untuk bergegas. Siapa? Itu Lin Fan. Dia seperti hantu yang tak mau pergi. Yan Fan, tunggu aku. Raja Yama, bawahan Modung King Hai. Apa yang kau lakukan? Zhao Tiancheng. Serahkan saham-saham MU kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan sopan. Apa yang coba kau lakukan? Beraninya kau mengkhianati CEO Su. Jangan kau berpura-pura tidak bersalah denganku. Semua orang tahu kau hanyalah anjing penakut. Serahkan sahamnya. Kalau tidak, bagaimana bisa? Tuan, tangan hantu sudah mati. Lin Fan membunuhnya. Tuan, saya mohon Anda memberi perintah. Biarkan aku membunuh Lin Fan. Lin Fan, aku ingin kau mati. Halo, bos. Gawat, seseorang di perusahaan ini telah menjual 50% saham perusahaan kita secara pribadi kepada Tuan Muda Wang. Dia sekarang pemegang saham terbesar kedua perusahaan kita. Apa? Dan sekretaris Tuan Muda Wang juga bilang bahwa di rapat pemegang saham besok, Direktur Su dan Tuan Muda Wang harus hadir untuk memutuskan kepemilikan perusahaan selanjutnya. Jika mereka tidak datang besok, perusahaan ini mungkin akan menjadi milik Tuan Muda Wang dan Direktur Su. Mereka membawanya pergi. Sekarang, aku tak tahu harus berbuat apa. Apa? Halo? Lin Fan, ya? Siapa ini? Apa yang kau lakukan terhadap Zhao Tiancheng? Siapa aku? Aku saudara dari tangan hantu yang kau bunuh, hantu Yama. Lin Fan, bersiaplah dan tunggu. Kakekmu datang menjemputmu untuk sampah ini. Untuk si brengsek ini. Tak masalah jika dia mati. Halo? Tuh, segera bawa satu tim kembali dan selamatkan Zhao Tiancheng dari perusahaan. Lalu kendalikan hantu Yama. Tahan dia. Baik, Tuan. Tuan. Terus kejar. Yan Ran, kau harus menungguku. Bro, cepat. Aku tak tahan lagi. Nya.
Perempuan sialan, jangan berani-beraninya. Kau meremehkanku. Mestinya kau nikmati ini. Pergi. Apa yang kau lakukan? Nya? Tuan, kita hampir sampai di ibu kota kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan? Kita memasuki wilayah Murong Kuohai. Menyelamatkan Nyonya akan semakin sulit. Terus kejar. Wang Sanjin. Lin Fan. Apa? Wang Sanjin. Lin Fan, kau. Beraninya kau. Lin Fan, kau berani memukulku? Soba, berapa dia bayar untuk menggajimu? Aku akan menggandakannya jika kau memukulnya. Diam. Lin Fan, keluarga Murong mendukungku. Beranikah kau memukulku? Aku akan membunuhmu. Akan kupelintir kepalamu dan kugunakan sebagai pispot. Lin Fan, jangan kira hanya karena kau menerima uang seorang wanita untuk si brengsek ini, itu sudah cukup untuk membodohi mereka. Kita dua bersaudara. Cepat tahu diri dan pergi. Akan memakan kentut kita berdua. Tuan, aku baru saja menerima sinyal bahaya Rose, tapi aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Apa? Berhenti. Lin Fan, apa kau benar-benar setia dan benar? Bahkan untuk seorang bawahan yang kutangkap, kau datang sendiri untuk menyelamatkannya? Tuan, cepat, cepat, lari. Oh, perempuan sialan ini. Sialan, beraninya kau melukai adikku. Mati. Pak Tuamo, bagaimana keadaannya? Tuan, dia baik-baik saja. Hanya 1 minggu pemulihan dan dia akan sembuh total. Bagus, Tuan. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Ini karena ketidakmampuanku. Tuan, Nyonya juga sudah bangun. Dia di sebelah. Tapi ingat ini, sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas berat. Selain itu, sama sekali tidak ada masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pamanmu, Tuan. Anda terlalu baik. Yan Fan, Lin Fan, kau mau kemana? Aku akan menghadiri rapat pemegang saham perusahaan. Keluarga Zhao sudah mengirimiku pesan, mengatakan Wang Sangwin dan yang lainnya sudah tiba semua, dan banyak pemegang saham memihaknya. Aku harus pergi. Bajingan itu, seharusnya aku tidak melepaskannya. Apa? Tidak ada. Aku ikut denganmu. Baiklah, ayo pergi. Sepertinya Su Yanran ini ketakutan. Dia tidak berani menghadiri rapat pemegang saham kita kali ini. Kak, perempuan itu, apa yang dia tahu tentang mengelola perusahaan? Harus kau. Tentu saja. Ya, hanya CEO Wang yang bisa memimpin perusahaan kita menuju kejayaan. Melalui rapat pemegang saham ini. Karena Su Yanran begitu pengecut, itu cukup untuk meyakinkan para pemegang saham yang belum menjual saham mereka kepadaku untuk membujuk mereka. Benar kan? Masa depan apa yang bisa didapat dengan mengikuti perempuan itu? Masa depan macam apa yang bisa didapat dengan mengikuti perempuan itu? Kak, jangan marah. Orang-orang itu hanyalah penjilat. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Benar, CEO Wang. Terakhir kali perempuan bermargasu itu menggagalkan kontrak CEO Liu dan kehilangan beberapa ratus juta. Kukatakan padamu, perempuan itu pembawa sial. Benar, apa yang kau katakan kali ini? Kita tidak bisa membiarkan perempuan itu menjadi bos. Aku setuju, Kak. Keren. Siapa ini? Siapa ini? Su Yanran. Beraninya kau. Kau tahu betul perusahaan tidak menginginkanmu di sini, dan kau masih berani muncul. Muncul untuk apa? Pembawa sial ini, apa yang dia lakukan di sini lagi? Setiap hari dia di sini, perusahaan kehilangan uang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kerugian perusahaan, semuanya karena Wang Sanjin. Bajingan tak tahu malu itu. Bermain licik di belakang semua orang. Mulutmu, sekotor, tubuhmu. Biar kukatakan sesuatu pada kalian semua. Jangan percaya sepatah kata pun dari perempuan jalan ini. Di luar sana, siapa yang tahu berapa banyak pria yang pernah bersamanya? Siapa yang tahu trik kotor apa yang dia rencanakan sekarang? Tepat sekali. Terakhir kali, aku bahkan melihat Su Yanran di luar sana, mabuk berat.
dibawa ke hotel oleh pria asing. Sebaiknya kau jangan tinggal di ruangan ini. Aku takut tertular sesuatu. Jangan lupa, 50 saham ada di tanganku. Siapa yang akan menjadi bos nantinya masih belum jelas. Kalian para pengecut, tidak ada satupun dari kalian yang akan bertahan. Sekarang mengancam, ya? Lin Fan, kau pikir kau siapa? Apa yang memberimu hak? Sok penting, ya? Betul sekali. Kau pikir kau bisa memerintahku? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Apa-apaan ini? Kau beli ini di SD mana? Untuk menipu kami? Kalian ini sekumpulan orang bodoh. Ini adalah dekrit Panglima Perang. Akulah Panglima Perang Utara. Panglima Perang Utara? Lin Fan, jika kau Panglima Perang Utara, maka aku ayahnya. Dasar kalian, goblok semua. Lin Fan, semua orang sudah tahu kau tidak berguna. Jadi untuk apa berpura-pura menjadi Panglima Perang yang Maha Kuasa? Hah? Ambil ini dan belilah makanan. Tepat sekali. Lin Fan, kau si pecundang pamer di depanku? Apa kau makan makanan kadaluarsa dan jadi gila? Kalian berdua, aku akan mengingat penghinaan ini. Suatu hari akan kubalas 100 kali lipat. Kubilang, Lin Fan, lihat sekarang juga. Beli sebotol minuman keras dan habiskan. Setelah kau selesai, bilang saja kau adalah Kaisar Gyo. Bahkan Ibu Suri Barat pun akan setuju. Minum lagi. Bagaimana dengan Su Yanran nanti? Dia akan menjadi Ibu Suri Baratmu. Akulah Dewa Perang Utara. Kau tahu apa yang terjadi jika kau menyinggungku? Token ini asli. Pergi sana, Panglima Perang atau Dewa Perang macam apa tempat ini? Kau bahkan tidak pantas untuk membawa sepatu Dewa Perang Utara. Jika kau Dewa Perang Utara, maka akulah Raja Naga Sialan. Baiklah, pergi sana. Lin Fan, Wang Sanjin, kuberimu waktu 3 hari untuk berhenti mengganggu Yanran dan kembalikan sahamnya. Kau telah melanggar hukum negara kita. Kuberimu waktu sampai rapat pemegang saham dalam 3 hari agar ayahmu meminta maaf secara pribadi. Bajingan, teruslah bermimpi. Kuharap kau masih sekeras ini. Dalam 3 hari, ayo pergi. Kusarankan kau pergi dalam 3 hari. Pergi dari sini dan jangan kembali. Lin Fan, kau terlalu impulsif. Tuan Naga Utara apa? Terlalu mengada-ada. Dan bagaimana dengan membuat kepala keluarga Wang meminta maaf? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah, Mawar, kau urus ini dulu. Yanran, jangan khawatir. Aku sudah mengurusnya. Lin Fan itu benar-benar menunjukkan token Dewa Perang. Ayah, kenapa kau pedulikan ini? Itu pasti palsu. Semua orang kenal Lin Fan, ya? Dia hanya seorang. Benar, Paman. Semua orang di sini kenal Lin Fan. Semua orang tahu dia hanya seorang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayah, dia berani menyamar sebagai Tuan Naga Utara. Dia akan dihukum. Setelah rapat pemegang saham, kita akan menangkap mereka. Lalu kita akan menyerahkan mereka kepada Tuan Murong. Mungkin kita bahkan akan mendapat hadiah. Sepupu yang pintar. Sepupuku mengajariku dengan baik. Ikut aku, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Baiklah. Anak-anak muda, biarkan dia. Pembunuh naga, dengarkan, Pem, pembunuh naga. Tangkap mereka. Tidak, tidak. Apa salahku? Putramu, Wang Sanjin, melawan atasannya dan melukai kami. Tidak hanya itu,
Tapi dia juga menyinggung Raja Naga. Dia pantas mati. Raja Naga berbelas kasih dan hanya meminta maaf. Kau masih belum mengakui kesalahanmu? Bolehkah aku bertanya siapa Raja Naga itu? Siapa Raja Naga ini? Raja Naga. Tentu saja orang yang berulang kali kau sakiti. Mungkinkah? Lin Fan. Diam. Beraninya kau memanggil Raja Naga dengan namanya? Jadi benar dia. Nah, jangan memprovokasi dia lagi. Sebelum rapat pemegang saham, jangan pergi kemanapun. Tetua Wang. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Seluruh perusahaan Wang bergantung padamu. Memang Tuan Wang, mulai sekarang kita semua akan mengandalkanmu. Kau terlalu memujiku. Kau menggumamkan apa? Anjing tanpa tuan. Kusarankan kau untuk segera menyerah kepada kami. Kau mimpi. Kau anjing liar. Karena Su Yanran ini bahkan tidak datang, dia mungkin sudah menyerah. Entah di mana dia bersembunyi. Maka aku nyatakan, pemimpin baru kelompok ini adalah tutup mulutmu. Lin Fan. Siapa yang memberimu nyali? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini? Wang Sanjin. Sudah kubilang kau akan menyesal. Menyesal apa? Bukankah kau menyuruh pamanku untuk datang dan meminta maaf? Apakah dia datang? Benar. Kau pikir kau siapa? Kau ingin ayahku meminta maaf padamu? Kau pikir ayahku adalah seseorang yang bisa kau panggil sesukamu? Siapa bilang aku tidak bisa memanggil? Wang Weiguo? Beraninya kau memanggil langsung ayahku dengan namanya? Kau ini apa? Wang Sanjin, jangan bicara terlalu cepat. Terkadang ditampar di wajah, bisa sangat menyakitkan. Aku sudah tiba untuk menghadiri rapat pemegang saham. Mari kita mulai pemungutan suara. Apa yang perlu dibahas? Aku memilih Tuan Wang. Tuan Wang adalah seorang jenius bisnis. Aku juga memilih Tuan Wang. Lihat Su Yanran. Apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Kalian semua mendukung orang ini. Orang yang hanya berencana di belakang orang lain. Wang Sanjin. Kau benar-benar keji dan tak tahu malu. Aku keji dan tak tahu malu? Tunjukkan buktinya. Lin Fan. Kau juga. Bukankah kau bilang 2 hari yang lalu bahwa ayahku harus meminta maaf padamu? Aku lihat kau hanya pandai berbicara besar. Kenapa kau tidak membuat ayahku meminta maaf padamu kalau begitu? Pamanku sedang minum teh di rumah sekarang. Meminta maaf? Tidak akan pernah terjadi. Menggelikan, membuat ayah Tuan Wang datang meminta maaf padamu. Kau pikir kau siapa? Lin Fan. Aku sudah tahu siapa dirimu. Kau kemasi saja barang-barangmu dan tidur di jalanan dengan istrimu. Dan kamu, Su Yanran, lagi ngeliatin apa lu? Jangan kira lu bisa seenaknya lolos gitu aja. Gue bakal bikin lu kehilangan segalanya. Bawa dia ke lokalisasi, jual diri sana. Wang Sanjin, gue nggak takut sama keras kepalamu. Saya pilih Direktur Su. Ada apa? Gue tanya sama lu, apa sih? Bukti kejahatan lu lah. Gimana lu sabotase perusahaan? Udah lupa, ya? Mustahil. Bukti apa? Ini palsu. Asli apa palsu? Lu sendiri yang tahu, kan? Gak mungkin. Adik gue orangnya tertutup banget. Gimana mungkin lu bisa nangkep dia? Begolu. Apaan sih? Bukti apaan? Semua palsu. Wah, parah nih. Wang Sanjin, gue tahu pasti elu pelakunya. Orang kayak elu, ngerusak kepentingan perusahaan. Gak pantas jadi direktur kita. Kami dukung Direktur Su. Kita semua dukung Direktur Su. Pilih siapa nih? Dasar pengkhianat. Kurang ajar. Berapa banyak duit yang udah gue kasih ke kalian? Wang Sanjin, lu bener-bener pakai buat ngejebak perusahaan kita. Gak tahu malu. Lu fitnah gue. Jangan percaya dia. Semuanya, jangan percaya dia. Omong kosong. Wang Sanjin, gue bakal bikin lu mati setelah tahu yang sebenarnya hari ini. Ayo pergi. Ayah. Anda siapa? Hargai ayah saya. Badan pengawas. Wang Sanjin, sadar nggak sama kejahatanmu? Apa aku
Kejahatan apa yang sudah kulakukan? Dasar anak sialan. Bodoh. Kenapa kau memprovokasi, Tuan Longjun? Ayah, Anda salah, sudah kuduga. Aku tidak memprovokasi, Tuan Murong itu. Kau memprovokasi Lin Fan, pendekar naga utara. Dasar anak celaka. Kau akan jadi penyebab kematianku. Aduh, Lin Fan? Mustahil. Dia cuma lancang. Nama pendekar naga, bukan untuk kau sebut. Berani kau menghina pendekar naga, kejahatanmu pantas dihukum mati. Tidak. Anda salah paham, mustahil. Diam. Yang mulia, saya sungguh minta maaf. Saya telah gagal sebagai seorang ayah. Saya pantas mati. Mohon ampun. Saya mohon ampun sambil berlutut. Tetua Wang, kau bukannya bersalah padaku, tapi pada istriku, Su Yanran. Benar. Nona Su. Saya salah, Nona Su. Mohon maafkan saya, Nona Su. Saya salah. Ini, Nona Su. Kalau Nona nggak maafin saya bakal getok kepala saya di sini hari ini. Nona Su, saya salah. Tolong, maafkan saya. Lin Fan, kira-kira dia bisa maafin nggak? Ya, kalau iya, maafin aja. Kalau nggak, ya udah, nggak usah dipikirin. Nona Su, jangan. Mustahil. Nona Su, saya mohon, tolong, maafkan saya salah. Nona Su, sudah, Tetua Wang, jangan begini. Saya maafkan Anda. Bagus, terima kasih. Aku tahu, Nona Su, begitu mulia. Terima kasih. Ayah, ada apa? Namun, aku tidak bilang. Aku akan memaafkannya. Nona Su, aku mohon maaf untuk anakku. Keluargaku hanya punya satu-satunya penerus ini. Kumohon, aku akan bersujud padamu. Aku mohon padamu, tolong. Wang Sanjin secretly menyabotase perusahaanku, menyebabkan perusahaanku kehilangan beberapa ratus juta. Bagaimana kau bisa memintaku untuk memaafkan? Aku akan memberi kompensasi. Kami akan memberi kompensasi berapapun biayanya. Ampuni aku, tolong ampuni aku kali ini. Baiklah, hanya sekali ini saja. Aku tak akan berani lagi, karena kau tahu kau salah. Maka ganti rugi kerugian perusahaan. Kembalikan uangnya. Selain itu, kau harus menambahkan 50% kompensasi dalam 3 hari. Aku ingin melihat uang ini di rekening bank. Lihat uangnya, tidak masalah. Kami pasti akan memberi kompensasi dalam 3 hari. Kami akan memberi kompensasi. Terima kasih banyak. Kami mendukung CEO Su. CEO Su sungguh hebat. Lin Fan, aku tahu kau punya banyak pertanyaan untukku. Ingin bertanya, mari kita bicara nanti. Mari kita urus masalah grup dulu. Tangani dengan baik. Oh, semuanya, dengarkan. Karena kalian semua telah memilih kami, maka aku harap kalian yang menerima suap Wang Sanjin akan mengembalikannya dengan jujur. Kalau tidak, grup ini tidak menerima kalian. Kelompok ini tidak menerimamu. Mereka yang secara sukarela mengembalikannya sekarang. Aku bisa melupakan masa lalu. Semuanya akan beroperasi seperti yang dilakukan grup sebelumnya. Tapi, jika ketahuan, jangan salahkan aku karena kejam. Siosu, aku sudah menggunakan cukup banyak. Kalau begitu, kau tidak bisa. Sebelum besok, kau harus mengisinya kembali untukku. Oh, baiklah kalau begitu. Tuan ini sungguh. Betul. Akulah Panglima Perang Utara. Kalian belum membungkuk di hadapan Tuan. Kalian cari mati. 1 bulan lagi, pernikahanku dengan Yanran akan diadakan di hotel termewah. Diadakan. Saat itu, aku harap kalian semua akan datang. Pengaturan pernikahan Jenderal Lin. Kau bisa menyerahkan semuanya padaku. Aku jamin aku akan membuatnya sempurna. Ayo pergi. Lin Fan, apakah kau benar-benar naga utara? Ya, Yanran, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melindungimu dan ibu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggu kalian lagi. Betul, Nyonya, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Sebaliknya, mereka yang mengganggumu akan membayar harganya. Orang-orang itu, aku tak akan pernah melepaskan mereka. Lin Fan, Yanran, ayo pulang. Ya, ayo pergi. Ibu menunggu kita di rumah. Oh, Rose, kau bisa kembali sekarang. Baik, Tuan. Bu? Yanran, apa kalian baik-baik saja, Bu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Duduk dan ceritakan padaku. Cepat.
Kelompok ini tidak menerimamu, Yanran. Apakah Tuan Muda Wang melakukan sesuatu padamu? Bu, jangan khawatir. Wang Sanjin sudah diusir olehku dan dia harus mengganti kerugian perusahaan kita. Bagaimana mungkin? Nak, jangan bohongi ibu. Bu, aku sungguh tidak berbohong. Bu, Lin Fan punya identitas yang sangat penting yang belum kukatakan padamu. Kita takkan diganggu lagi. Apa maksudmu? Bu, aku adalah naga utara. Bukankah aku dijebak oleh Wang Sanjin dan dikirim ke utara? Di sana aku bekerja keras dan menjadi penguasa naga dari kerajaan naga. Sebuah posisi yang sangat dihormati. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena takut membuatmu kaget. Sekarang tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Penguasa naga? Nah, Tuan Muda Wang bilang kau penipu. Nah, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu bisa membuatmu masuk penjara. Bu, itu benar. Kalau ibu tidak percaya, tanya Yanran. Benar, Bu. Lin Fan benar-benar memberi Wang Sanjin dan yang lainnya pelajaran keras. Anakku berhasil. Bu, ada apa? Ibu senang. Keluarga kita akhirnya mengatasi kesulitan kita. Kita takkan diganggu lagi. Bu, tidak akan ada yang bisa mengganggu kita lagi. Ibu akan membuatkanmu sup ayam. Sekelompok orang yang tidak berguna. Yang mulia, tolong ampuni nyawaku. Ini, kami tidak tahu. Kalau Lin Fan adalah penguasa naga utara yang sebenarnya. Kami pikir dia. Kalian pikir apa? Sekelompok idiot. Kalian bahkan tidak mengenali penguasa naga utara? Apa gunanya mempertahankan kalian semua? Ampuni aku. Ampun, ampun. Aku punya cara. Aku punya cara. Aku punya rencana. Aku. Bicaralah. Lin Fan akan menikah bulan depan. Dia juga mengadakan pesta pernikahan susulan untuk tunangannya, Su Yanran. Kita bisa mulai dari aspek ini. Benar. Yang paling Lin Fan pedulikan adalah keluarganya. Pernikahannya, Lin Fan. Akan kubuat kau menyesal hidup di dunia ini. Wen Xuan. Apa rencanamu akan berhasil? Jangan khawatir, Paman. Wanita itu, Lin Kingsway, bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya. Sama sekali tidak masalah. Dalam situasi ini, hanya aku yang bisa mencoba. Lakukan saja. Sepupu Tuan Murong juga telah memberi kita dukungan. Pasti berhasil. Saudara Wang, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Jika aku berhasil, setelah selesai, kau akan menikah denganku? Saudaraku selalu menepati janjinya. Janjinya seperti emas. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak, tidak. Aku hanya sangat senang. Saudara Wang, aku harus merebut kesempatan ini. Lin Fan dan Su Yanran ingin hidup bahagia selamanya? Tidak mungkin. Aku punya banyak aib tentang Su Yanran, termasuk banyak photoshoot. Tunggu saja pernikahan mereka. Hancur. Itu sebabnya aku suka. Kau, bajingan kecil, bajingan kecil. Bagaimana? Cukup bagus, lumayan. Lumayan juga. Makanannya cocok. Nah, jangan mondar-mandir di sini. Ada banyak tamu di sana. Sambut mereka. Baiklah. Bagaimana? Selamat ya, makan dan minum yang banyak. Makanannya enak, Su Yanran. Perempuan jahat, kau telah melakukan banyak kejahatan. Aku di sini hari ini untuk membongkar kedokmu. Su Yanran, kau telah menggoda banyak pria. Kau masih berani mengadakan pernikahan di sini? Menjijikkan. Aku ingin semua orang melihat pengantin wanita ini. Dia menggoda Tuan Muda Wang, Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Liu, dan Tuan Muda Su. Dia bahkan tidur dengan banyak pria lain. Lihat pengantin wanita itu. Kudengar dia tidak terlalu baik, ya? Lihat foto-foto itu.
Tak tahu malu. Astaga, kehidupan pribadi wanita ini sangat kacau, bejat sekali. Dia benar-benar tidur dengan begitu banyak orang. Dasar bocah nakal. Bodinya bagus, cantik juga. Itu semua foto saat kau dijebak. Kau telah mempermalukan keluarga kita. Sepertimu, jika kau tidak melakukan hal-hal itu, bagaimana bisa ada celah di tangan orang lain? Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat wanita macam apa dirinya sebenarnya. Ayo, semuanya, lihatlah Lin Fan. Apa yang harus kulakukan? Dia akan merilis foto-fotoku saat dijebak. Jangan khawatir, foto-foto di kameranya sudah kutukar. Apa? Bagaimana aku bisa membiarkan pernikahan kita bermasalah? Semuanya, lihatlah, foto-foto ini memiliki tanda-tanda editan yang jelas. Istriku tidak segemuk ini. Foto-foto ini jelas diambil olehnya. Lin Fan, jangan fitnah aku. Ada banyak orang di sini yang tahu apa yang mereka lihat. Semuanya, lihatlah, bukankah ini hasil editan? Kalau dilihat begini, sepertinya editan, ya, foto ini aneh. Oke. Kalau begitu bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Semuanya, lihatlah, ini adalah wanita paling tak tahu malu. Wanita paling tak tahu malu, hina, dan bejat di dunia. Wanita paling tak tahu malu, hina, dan bejat di muka bumi. Siapapun yang menikahinya akan dikutuk selama 8 generasi. Hei, bukankah itu wanita itu? Kok dia? Bagaimana bisa begini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu bukan aku. Lihat wanita itu, bodinya sangat bagus. Ini bukan, dia sudah gila. Jangan biarkan dia mempengaruhi kalian. Sini, bawa dia keluar dari sini. Bai, itu bukan aku. Tidak. Lihat, sudah kubilang. Wanita memang tidak bisa diandalkan. Tidak berguna. Murong Kohai. Lin Fan. Aku di sini hari ini untuk memintamu menyerahkan tanda Raja Utara. Hanya kau? Hanya aku. Lin Fan. Kau meninggalkan wilayah utara tanpa izin, melanggar titah Raja Utara. Perintah dari atas. Tangkap kau segera. Wanita paling tak tahu malu, hina, dan bejat di muka bumi. Kau pikir aku tidak siap? Perintah dari atas? Aku tak tahu apa-apa tentang itu. Omong kosong. Lin Fan, hari-hari bahagiamu sudah berakhir. Setelah aku membunuhmu, wilayah utara milikmu tentu saja akan jadi milikku. Murong Kohai. Apa kau sungguh berpikir aku benar-benar tak siap? Atas titah raja. Siapakah Lin Fan? Raja Utara itu hadir atas titah Raja Bijaksana. Raja Utara, istimewa dan luar biasa, menguasai keadaan. Hari ini, naik pangkat menjadi raja. Dianugerahi gelar Raja Naga Pelindung. Sungguh pantas. Raja Naga, terimalah titah ini. Kekuatan Raja Naga sungguh perkasa. Selamat, Raja Naga. Terima kasih, utusan. Bagaimana bisa begini? Anda adalah Murong Kohai, bukan? Apakah aku juga punya? Tentu saja. Murong Kohai, bermuka dua dan berkhianat. Bersalah atas kejahatan keji, melakukan banyak perbuatan jahat. Sekarang, kau dan bawahanmu akan dipenjara bersama. Apa kau salah? Hukuman ini permanen. Bawa mereka pergi. Lin Fan, Yan Fan. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang mengganggumu. Yan Fan, maukah kau menikah denganku? Aku mau.